hati kami. Ya Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan, diselamatkan. Untuk menyembah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sama-sama bertahan, bro. Mari jemaat katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir. Lawat kami Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari tepuk tangan, come on. Saat ini kami bersatu hati kami Tuhan. Kami mau senada dengan surga. Kami mau selaras dengan rencana-Mu Tuhan. Pakai kami, jamah kami Bapa. In the name of Jesus. Lawat kami Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan di tempat ini, mari siapkan hatimu Arauna. Haleluya. Berdiri di hadapan tahta Bapa, sembah Dia, tinggikan namanya. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, oh, oh. Sama-sama sorakan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bersama dengan surga. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus.
Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami yang kami miliki saat ini. Baik itu keluarga di rumah, istri, anak-anak kami, dan keluarga jasmani kami, yaitu Arauna di tempat ini. Saat ini kami mau datang di hadirat-Mu. Dengan apa adanya kami, segala kelebihan dan kekurangan kami Kau tahu. Tapi Engkau tidak pernah menolak kami. Satukan kami Tuhan, jadi satu persembahan yang harum di hadapan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri, menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri, menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Saya rindu Bapak Ibu yang datang suami istri, pegang tangan istrimu dan anak-anakmu. Kita naikkan pujian ini dengan cara yang berbeda. Satu kali saja. Haleluya. Yesus. 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 Pelayan musik, engkau sedang bersatu hati dengan istri dan anak-anakmu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, yes, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri, menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu,
datang di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah akan membawa-Mu. Yes Tuhan. Seisi rumah kami dan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu Tuhan, di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami dan memuji-Mu Tuhan. Seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Salam sejahtera, jemaat dan kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya kasih setia anugerah Tuhan terus menyertai kita, ya, dan cinta kasih Yesus selalu sama, bahkan lebih luar biasa terjadi sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Izinkan saya untuk mengucapkan Happy Father's Day, selamat Hari Bapa Internasional buat para pria-pria yang luar biasa. Bagi saya pria itu khusus spesial di mata Tuhan, karena prialah yang akan membawa generasinya, bahkan generasi setelah dia untuk menggenapi seluruh rancangan Tuhan. Doa saya supaya Tuhan membangkitkan pria-pria yang takut akan Tuhan dan juga mencintai keluarga dan gereja. Kiranya Tuhan melimpahkan anugerah, sukacita, dan promosi bagi setiap pria dimanapun saudara berada. Hari ini saya memberi judul khusus untuk khotbah Father's Day. Tentunya ini juga bukan hanya untuk para pria, untuk semua kita. Firman Tuhan ini menjawab bahkan menyembuhkan setiap kita dimanapun kita berada. Dan saya memberi judul khotbah saya untuk Hari Bapa Internasional ini adalah Pria Termalang yang Menang. Judulnya udah kayak lagu Melayu atau lagu dangdut saudara ya. Pria Termalang yang Menang. Saudara, saya ingin buka dengan satu ilustrasi. Satu kali saya diizinkan untuk melayani satu keluarga dan menemani sekaligus mendoakan salah satu anggota keluarganya yang memiliki kelainan di bagian ususnya. Sehingga setiap periode tertentu kalau itu terjadi dan kambuh itu luar biasa sakit dan ususnya harus dipotong beberapa kali saudara. Kenapa? Karena selalu ada pertumbuhan massa yang tidak normal meskipun tidak ganas, tapi sungguh-sungguh hati saya terhimbau untuk mendoakan, menemani keluarga ini. Dan di tengah penerbangan ke Singapura itu tiba-tiba ada turbulensi yang luar biasa saudara. Jadi waktu itu tiba-tiba dari ketinggian tertentu itu turun begitu luar biasa dan sangat menegangkan ya. Nah, apa itu turbulensi? Kenapa bisa sampai terjadi turbulensi pada sebuah pesawat? Jadi turbulensi itu adalah peristiwa tiba-tiba yang mengguncang pesawat saudara. Penyebabnya bisa angin, karena angin yang berhembus bertabrakan atau berputar dengan tiba-tiba sehingga itu mengguncang badan pesawat dan itu tidak bisa diprediksi atau tidak bisa diukur saudara. Ya, beda dengan badai. Penyebab turbulensi juga bisa aja badai, tapi kalau badai itu biasanya sudah bisa terdeteksi karena ada ramalan cuaca seperti itu, meskipun kekuatan daya rusak sebuah badai itu kita juga nggak bisa menentukan atau para ahli juga nggak bisa menentukan. Jadi penyebab dari turbulensi itu bisa juga sejumlah objek yang berdekatan dengan pesawat, terutama waktu di pegunungan. Waktu di pegunungan itu angin menabrak pegunungan sehingga mengubah arahnya dan itu pengaruh. Ya, bisa pesawat dapat berubah tiba-tiba naik turun dan itu
sangat tidak bisa terprediksi. Ya, turbulensi itu luar biasa. Bahkan di situasi-situasi tertentu bisa sampai merusak atau bahkan melukai penumpang yang ada dalam pesawat karena barang-barang dan segala macam terlempar seperti itu. Nah, kalau saudara dan saya yang pernah naik pesawat mengingat pada waktu itu terjadi apa yang awak kabin atau pramugara atau pilot mengatakan kepada setiap penumpang. Betul, yang pertama, Bapak Ibu, kita sedang menghadapi cuaca yang tidak bisa dikendalikan atau cuaca yang tiba-tiba buruk. Mari kembali ke tempat duduk semula. Saya masih ingat waktu itu terjadi, pernah tuh naik pesawat untuk pulang ke Makassar. Tiba-tiba ada turbulensi seperti itu, saya ada di toilet. Ini urusan toilet ini kan gak bisa ditunda saudara ya. Dan saya diketuk-ketuk oleh pramugari, Ibu harus kembali. Saya belum bisa, gak bisa Bu, harus kembali. Kenapa? Kita harus kembali ke tempat duduk semula. Yang kedua, mengenakan sabuk pengaman dan mendengarkan aba-aba atau melihat lampu-lampu petunjuk. Waktu turbulensi terjadi, goncangan yang mendadak, naik turun yang mendadak tidak bisa diprediksi. Tapi dengan kita kembali ke tempat duduk semula, kita mengenakan sabuk pengaman, kita mendengar aba-aba, minimal memperkecil kecelakaan atau kerugian yang kita alami. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah saudara, kenapa perlu kembali ke tempat duduk semula? Supaya kita tidak ikut tergoncang saat pesawat itu tergoncang. Saudara, saya mau katakan, seringkali dalam hidup kita mengalami turbulensi, tiba-tiba ada kekosongan udara, tiba-tiba ada goncangan seperti kalau pesawat. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba bang, hal-hal sulit, malapetaka atau apapun itu bisa terjadi. Dan itu menggoncang bangunan atau dasar iman saya dan saudara. Banyak orang pada waktu turbulensi kehidupan terjadi, dia nggak kembali ke tempat duduk semula. Apa tempat duduk semula saya dan saudara? Yaitu firman Tuhan. Dalam situasi, kondisi, perlakuan orang kembali kepada firman Tuhan. Seleksi dengan firman Tuhan. Kita menyaring semua dengan firman Tuhan. Yang kedua, kenakan sabuk pengaman. Seringkali orang pada waktu ada goncangan, ada kesulitan, sibuk meninggalkan tempat, pergi ke sana kemari mencari pertolongan atau mengerjakan tindakan-tindakan yang tidak harus dikerjakan. Kenapa? Pada waktu kita seperti itu, kita nggak mendengar aba-aba surgawi, kita nggak mendengar petunjuk surgawi. Apa yang Tuhan inginkan lewat goncangan, lewat kesulitan, turbulensi kehidupan yang saya dan saudara alami. Apakah kita harus duduk tenang untuk sungguh-sungguh firman Tuhan menjadi seat belt, sabuk pengaman saya dan saudara. Nah, saya mau katakan di setiap turbulensi itu tidak semua pesawat yang celaka. Ya, karena secara teknis pesawat tanpa mesin masih bisa melayang. Secara teknis kenapa? Kemampuan pesawat selamat karena ada hukum fisika yang disebut keseimbangan benda tegar. Nanti saudara bisa cari, bisa googling. Nanti bukan mendengar firman, malah ada penjelasan soal pelajaran fisika, saudara ya, inti intermezzo. Keseimbangan benda tegar. Di turbulensi itu tidak semua orang yang mengalami turbulensi kehidupan yang begitu sulit atau bahkan pelayanan yang menghadapi turbulensi, hamba Tuhan yang menghadapi turbulensi, tiba-tiba terjadi sesuatu yang kita nggak pikirkan, kita nggak bisa plan, kita nggak bisa kerjakan apa-apa selain ini, saudara. Tegar, pegang firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Engkau dimanapun kau berada, apapun yang sedang kau alami, apakah engkau tetap tegar? Kembali kepada kekuatan firman Tuhan dan iman. Hari ini kita akan belajar di satu tokoh Alkitab yaitu Ayub. Kita baca Ayub 1 ayat 1 dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan seperti ini. There was a man in the land of Uz kalau di bahasa Indonesia, whose name was Job, and the man was blameless and upright and one who feared God. Dalam tanda kurung diberi penjelasan, takut akan Tuhannya itu dengan hormat kepada Tuhan. And abstain from and turn away from evil. Ya, jadi dia mengatakan tidak, abstain, ya, tidak mau terlibat, ikut di dalam jalan yang jahat karena dia menghormati Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Siapa Ayub? Tokoh yang mengalami turbulensi yang begitu besar, yaitu orang yang saleh dan taat. Katakan sama-sama saleh dan taat. Apa itu saudara? Orang yang saleh, orang taat adalah sungguh-sungguh dalam ibadah. Dikatakan
blameless, benar, tidak didapati kesalahan dalam kehidupan Ayub. Yang kedua, siapa Ayub? Adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi takut fear of the Lord-nya, takut akan Tuhannya karena hormat, reverence, respect kepada Tuhan, bukan fokus kepada berkat dan kutuk, bukan fokus kepada hal-hal daging. Yang ketiga, catatan saya, siapa Ayub? Adalah orang yang jujur. Ya, dikatakan upright, jujur. Orang yang jujur, stay away from evil, menjauh dari dosa. Saudara, Ayub adalah pribadi yang taat, yang ngomong bukan manusia, tapi Tuhan. Dia taat, dia gak didapati kesalahan. Kesalahan moralitas, kesalahan keuangan apalagi, kesalahan di dalam mungkin dosa tidak didapati. Blameless Alkitab katakan. Bedakan dosa dengan kelemahan. Setiap kita sedang diproses bejana yang di tangan penjunan. Kelemahan bukan dosa. Sama dengan bedakan godaan. Godaan, temptation is not sin. Tapi waktu kita menjadikan kelemahan itu melakukan hal yang salah, melanggar firman, itu baru dosa. Tapi dikatakan Ayub taat, blameless. Dia takut Tuhan karena hormat, respect. Saudara, ada yang takut untuk gak ke ibadah, takut untuk gak mengerjakan tanggung jawab atau kewajiban kepada Tuhan karena takut gak dapat berkat, takut kena kutuk, bukan karena hormat. Saya berdoa supaya saya dan saudara takut akan Tuhan karena hormat kepada Tuhan. Apa tandanya? Dikatakan bahwa dia upright, dia jujur, dia benar. Orang yang takut akan Tuhan, hormat dengan Tuhan, ditandai dengan apa? Stay away from evil, menjauh dari dosa. Apakah saya dan saudara setiap kali melihat ada keadaan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada di kumpulan, Mazmur 1 bilang, ya, mencemooh kebenaran atau tidak sungguh-sungguh berakar kepada Tuhan. Apakah kita stay away atau kita mendekat? Nah, Ayub dicatat oleh Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Dia menjauhi dosa, menjauhi hal-hal yang jahat. Saya berdoa ini menjadi kunci untuk hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan kering, yang menghasilkan buah pada musimnya. Saya berdoa itu terjadi kepada saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Nah saudara, dari kisah penderitaan Ayub, apa prinsip-prinsip yang saya dan saudara perlu belajar hari ini? Izinkan Tuhan berbicara buat engkau dan buat saya di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, turbulensi iman. Sesuatu yang kita gak harapkan. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan semakin sulit? Yes, karena Ayub mengalami pekerjaan kuasa kegelapan, tetapi juga bagian dari kehidupan di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Apa yang kita pelajari dari kisah Ayub? Yang pertama, Tuhan itu benar dalam setiap rancangannya. Saya ulang, Tuhan itu benar dalam setiap rancangannya. Kak, Bu, termasuk yang menderita dan buruk? Ya, Tuhan benar dalam setiap rancangan yang percaya, katakan amin. Kalau engkau hari ini dimanapun kau ada, sementara saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kau butuh Kristus untuk masuk dalam rancangan yang mulia. Terima Yesus, cari gereja lokal yang bisa menggembalakan komunitas yang benar. Nah saudara, kitab Ayub itu ditafsirkan, diteliti sebagai kitab pertama yang ditulis. Meskipun peristiwanya setelah kitab Kejadian, tapi diteliti dia itu adalah kitab yang pertama ditulis. Ya. Dari kisah Ayub tentang menjalani penderitaan, maka firman Tuhan sudah bisa baca di kitab Ayub itu saudara. Apa prinsipnya? Yang pertama bahwa Tuhan berdaulat. Katakan sama-sama, Tuhan berdaulat. Yes, sovereignty of God. Berdaulat artinya pihak itu berkuasa penuh untuk mengerjakan, memutuskan apa saja atas kehidupan seseorang. Kalau itu seseorang punya daulat atas hidup saya dan saudara. Nah Tuhan itu berdaulat. Kita tidak boleh menghapus sovereignty of God. Yang kedua, Tuhan itu penuh hikmat. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan bijaksana, hikmatnya melebihi kemampuan saya dan saudara. Kita cuma bisa mengukur hidup kita 5-10 menit, 5 bulan, 5 tahun ke depan mungkin. Tapi Tuhan adalah Alfa dan Omega.
Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang memulai pekerjaannya dalam hidup saya dan saudara, dia yang akan sempurna mengakhirinya. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, kita belajar firman Tuhan mengajar di kisah Ayub, yaitu kasih Tuhan itu sempurna. Love God, God's love, kasih Tuhan itu sempurna, perfect. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Waktu Tuhan bekerja, kebaikan Tuhan itu harus dibungkus oleh sovereignty of God. Kebaikan Tuhan itu harus dibungkus dengan kedaulatan Tuhan. Tuhan punya kedaulatan penuh untuk mengerjakan apa saja atas hidup saya dan saudara. Bukan karena dosa ya saudara. Jadi dari kisah Ayub, yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, catat ini, Tuhan itu benar dalam setiap rancangannya. Sekalipun yang kau lihat buruk, sakit, kehilangan, tapi selama engkau ada di tangan Tuhan, kebaikan Tuhan itu harus dibungkus dengan kedaulatan Tuhan. Dia punya hak atas hidupku dan hidupmu, mengerjakan apa saja. Yang pasti, kasihnya sempurna, rancangannya sempurna, saudara. Yang kedua, dari kisah Ayub kita perlu belajar prinsip yang kedua. Kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan itu mengatasi penderitaan. Sovereignty of God, the power of God, kuasa Tuhan itu ada di atas semua kesulitan dan penderitaan. Karena hidup di dalam dunia yang berdosa, yang percaya katakan amin. Saya mau katakan kalimat ini saudara yang mengejutkan mungkin. Tujuan utama kitab Ayub itu bukan soal penderitaan. Bukan soal seseorang yang menderita. Hah? Mana mungkin? Kan Ayub sangat menderita. Padahal, kok bukan karena penderitaan? Yes. Dari kisah Ayub, prinsip yang kedua kita belajar. Kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan itu mengatasi penderitaan. Yang utama dari kisah Ayub adalah Tuhan berkuasa atas penderitaan. Tuhan bekerja di semua keadaan. Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja. Untuk apa saudara yang kekasih? Yes, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Gimana kebaikan di tengah hal-hal yang sakit dan sulit? Karena engkau tidak memahami jalan Tuhan. Karena engkau dan saya harus melihat Tuhan itu Alfa dan Omega. Awal, akhir. Gak ada yang bikin terkejut Tuhan. Enggak ada. Orang Makassar bilang bikin Tuhan tabangkak-bangkak begitu. Enggak. Dia gak pernah terkejut. Saya dan saudara yang suka terkejut-terkejut karena gak menyaring semua dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua. Yes, orang yang mengasihi. Pastikan posisimu di tempat orang yang mengasihi. Di semua rasa sakit, di semua kemarahan, penderitaan. Kau ada di posisi orang benar. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal itu termasuk up, down, light, dark, gelap atau terang kehidupan kita, dia turut bekerja. Saya sungguh merasakan hadirat Tuhan saat menyampaikan ini kepada saudara. Biar engkau dimanapun kau ada, dibangkitkan hari ini, disembuhkan, terima mujizat karena pengertian. Engkau berserah kepada kuasa Tuhan yang mengatasi penderitaanmu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah menyatakan iman lewat ratapan kita. Lebih aneh lagi ya saudara ya. Bagaimana bisa lewat ratapan. Ratapan itu bicara soal waktu kita sungguh-sungguh mengalami masa yang sulit. Ya, kita sungguh meratap ya karena sedih, karena kehilangan, karena sakit, karena kemarahan yang harus diselesaikan. Tapi kita memilih prinsip yang ketiga dari kitab Ayub, kisah Ayub, itu menyatakan iman lewat ratapan kita. Ayub memberi respon ilahi saat menderita. Saudara bisa baca itu. Di Ayub 1:21 saat kehilangan dia menyembah. Dikatakan terpujilah Tuhan waktu dia mendengar kehilangan yang besar. Bagaimana sikap saya dan saudara waktu engkau dan saya mengalami kehilangan yang besar? Masihkah ratapan kita dipakai untuk menyatakan iman? Ayub memberi respon ilahi saat kehilangan kesehatan. Dia menerima. Ya, dia terima itu. Bahkan di saat istrinya pun mengolok-olok dia. Apa yang dia kerjakan? Dia gak ikut. Jangan sampai saudara kita berdosa saat di tengah penderitaan. Catat ini. Jangan sampai saya dan saudara berdosa saat di tengah penderitaan. Jadikan air mata yang mengalir. Kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa kecewa. Tapi jadikan air mata itu berubah menjadi penyembahan. Yang percaya katakan amin.
Air matamu, air mataku berubah menjadi penyembahan. Ada banyak orang di tengah penderitaan salah bersikap, salah berkata-kata, salah mengambil tindakan. Di bawah atau di dalam situasi turbulensi, awak pesawat akan mengatakan kembali ke tempat, pasang sabuk pengaman. Kita nggak butuh untuk harus menyiapin koper lah, cari mana keselamatan apa, nggak boleh. Kita harus kembali ke posisi kita semula. Apa posisi kita semula? Kita adalah ciptaan Kristus, pikiran Kristus yang harus kita kerjakan. Yang kedua, dengar apa yang surga katakan. Melihat semua apa yang Tuhan kerjakan. Menyaring, memfilter. Generasi sekarang POV. Point of view kita, kacamata kita mesti dibenerin ke semula lagi. Banyak orang mengalami turbulensi nggak selesai, bahkan keadaannya menjadi kacau. Karena dia bertindak berdasarkan di luar iman. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, di situasi kisah Ayub itu dicatatlah satu hal yang unik. Ya, tentang sahabat Ayub. Jangan jadi seperti 3 sahabat Ayub. Siapa itu? Elifas, Bildad, dan Sofar. Maaf, ini kata-kata di Alkitab saudara. Bertiga dikatakan disebut penghibur sialan. Kenapa? Karena menghakimi berdasarkan penderitaan adalah tanda dosa. Nah, Elihu itu adalah sahabat yang termuda. Tidak disebut dari awal. Dia orang yang baru muncul. Tapi dialah penghibur sejati, saudara. Saya catat di depan saudara. Penghibur sejati adalah membimbing orang mengerti kehendak Allah. Kehendak Tuhan. Di tengah-tengah turbulensi, di tengah-tengah kesulitan. Bukan malah mengacaukan, bukan malah menyalahkan seperti Elifas, Bildad, dan Sofar. Dia punya prinsip teologinya, kalau kaya sama dengan diberkati, kalau miskin, susah, menderita itu sama dengan hidup dalam dosa. Saudara, ada kisah orang kaya. Betul? Di perjanjian baru. Lazarus justru duduk di sebelah kanan bersama-sama dengan Abraham. Orang kaya itu ada di kekekalan api neraka. Saya tidak mengatakan bahwa orang kaya masuk neraka. Enggak juga, saudara. Orang miskin atau orang yang enggak tinggi juga, kalau enggak sungguh-sungguh bertobat juga akan masuk dalam penghukuman. Tetapi teologi ini salah. Sahabat-sahabatnya mengatakan kepada Ayub, lu ini banyak banget penderitaannya ya. Lu ini banyak sekali kegagalannya ya. Lu ini kok kayak gini. Coba kamu cek, kamu mungkin salah. Kamu enggak kasih haknya orang miskin. Kamu enggak memelihara janda. Macam-macam dikatakan. Sahabat yang begitu dekat dengan Ayub salah di dalam menyikapi turbulensi yang Ayub alami. Tetapi apa yang Elihu katakan, sahabat yang lebih muda, nggak disebut dari awal, saudara, dikatakan dialah penghibur sejati. Saudara, kelilinglah hidup saudara, circle saudara dengan orang-orang yang seperti ini, penghibur sejati. Seorang yang menghibur sejati, yang taat, yang peka dengan Tuhan adalah mereka yang memberi pengertian, membimbing, menguatkan saya dan saudara di tengah-tengah kegelapan, turbulensi, kesulitan untuk kita memahami kehendak Tuhan. Lawan kata dari penghibur sejati adalah penghibur sialan. Alkitab tuh luar biasa tuh kata-kata yang ditulis seperti itu. Cirinya apa? Memberi pesan tanpa kesan, saudara. Oh ya kamu mesti kayak gini loh, kenapa nggak seperti ini ke Ayub? Ayub kamu harusnya coba cek dirimu. Apalagi nasihat, orang-orang yang memberi nasihat tanpa terlibat. Banyak sekali perkataannya, tapi dia nggak terlibat. Dia tidak ada di dalam tempat atau area yang Tuhan mau. Atau kalau kita ada di pelayanan, dia tidak bersama-sama dalam pekerjaan itu. Atau kita di kantor, orang-orang yang mengerjakan yang terbaik dalam pekerjaan bersama-sama kita. Ya, spektator, cuman pengamat. Tapi Elihu ditemukan Tuhan menjadi sahabat yang luar biasa bagi Ayub. Hari ini saya berdoa, berapa banyak engkau yang mau jadi dipakai Tuhan seperti Elihu bagi orang-orang yang butuh kasih karunia, butuh dibimbing untuk ngerti kehendak Tuhan. Saya berdoa supaya saya dan saudara menjadi seperti Elihu. Nah, Ayub 1 ayat 5 mengatakan seperti ini kebiasaannya Ayub yang luar biasa. Saudara. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Dikatakan setiap hari
bapak-bapak yang saya kasihi khususnya, para pria yang saya kasihi khususnya, di keluargamu, di pergaulanmu, dimanapun kau ada, di profesimu. Apa yang dikerjakan setiap hari? Memanggil dan menguduskan. Katakan sama-sama, memanggil dan menguduskan. Ya, adakah engkau memanggil anak-anakmu untuk menguduskan di setiap hari terakhir, bisa malam hari kalau engkau sudah memiliki anak-anak. Nah, bagaimana hari ini? Apa yang perlu Papa doakan? Apa yang perlu kita kuduskan? Supaya jangan ada dosa, karena dosa yang menghalangi seluruh rancangan Tuhan. Kalau engkau ada di sebuah lingkungan anak-anak muda, apakah engkau sungguh-sungguh memberikan dirimu untuk menjadi alat untuk memanggil dan menguduskan teman-teman sepergaulan? Orang kudus bukan jadi orang yang freak, yang aneh. Ya, bukan, tapi sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan dikatakan dikerjakannya kapan? Pagi-pagi bangunlah Ayub. Saudara, bukan hanya pria. Gimana para ibu-ibu juga mau pagi-pagi bangun. Tidur malam, nonton drakor, ngecek medsos gak selesai-selesai, seperti itu ya, ini intermezzo. Kenapa sudah dikerjakan? Karena jangan sampai ada dosa. Dan anak-anaknya didapati tidak menghormati Tuhan. Dan itu dicatat, Ayub itu mengerjakannya senantiasa. Katakan sama-sama senantiasa, 2, 3, senantiasa. Saya berdoa supaya generasi pria hari ini, generasi pria di Arauna menjadi generasi yang memanggil dan menguduskan generasi di mana Tuhan percayakan dia. Nah, saya mau katakan seperti ini, saudara. Turbulensi kesulitan, turbulensi kesukaran, turbulensi kegelapan atau penderitaan. Catat ini, saudara. Selalu menghasilkan diri kita yang berbeda, diri kita yang berubah, diubah oleh penjunan agung, dan diri kita yang siap untuk rencana Tuhan yang baru dan mulia. Di setiap rancangan Tuhan harus ada bejana yang berbeda yang dikerjakan dalam hidup saya dan saudara. Itulah fungsinya turbulensi kehidupan. Itulah fungsinya badai kehidupan. Mengatasi semua kelemahan saya dan saudara. Badai itu waktu selesai, saudara, saya dan saudara harus menjadi atau akan menjadi pribadi yang berbeda daripada yang sebelum badai. Prinsip kebenaran yang berbeda. Ketegasan untuk tidak kompromi kepada kebenaran firman itu akan berbeda. Sehingga saya dan saudara siap untuk rencana Tuhan yang mulia. Di generasi yang rusak ini, saudara, kalau kita gak tegas kepada anak-anak kita, menyatakan kebenaran, tegas itu bukan kasar, dengan kasih. Anak-anak kita kan diombang-ambingkan oleh kesesatan, prinsip dan value, nilai dari dunia. Oleh sebab itu, kalau engkau sedang mengalami turbulensi, kesulitan, badai kehidupan, pastikan engkau menjadi diri yang berbeda setelah keluar, menjadi diri yang berubah, dan diri yang siap untuk rencana Tuhan. Bejana itu rusak di tangan penjunan. Dipakailah bejana yang rusak itu, dibentuk lagi oleh Tuhan untuk bejana yang lain yang untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa kalaupun engkau dimanapun kau ada, engkau menangkap kebenaran ini. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Tidak peduli turbulensi, goncangan apapun yang sedang kau hadapi. Nah, di Ayub 14 ayat 7 sampai 9 dikatakan, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Perhatikan, setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Ayub, kisah Ayub, perkataan dari kitab Ayub mengajarkan kita, hidup kita tuh seperti pohon. Selalu ada harapan, masih ada harapan. Katakan amin yang percaya. Pohon itu kalau nggak ditebang dengan benar, saudara, masih ada akarnya, kecium di air, dia akan bertunas. Ya, kelihatannya tua, tinggal tunggul tuh pokok pohon yang kering. Tapi selama dia akarnya masih kena di air, dia akan bertumbuh terus. Saudara nggak bisa beralasan, oh saya nggak bertumbuh, oh saya nggak bisa menikmati Tuhan lagi di tempat ini, di tempat itu. Nggak bisa, saudara, karena pertumbuhan itu tergantung kepada akarmu yang mencari sumber air kehidupan. Siapa sumber air kehidupan? Tuhan. Betul ada hamba Tuhan, betul ada komunitas rohani. Tetapi bukan itu. Pohon itu selama dia ketemu dengan air, sumber kehidupannya, dia akan tetap bertunas. Mungkin kau sedang dipatahkan, dibersihkan, kering. Seolah-olah pohon mati. Ingat, cari cepat-cepat akarmu dengan sumber kehidupan. Dikatakan, maka bersemilah dan dikeluarkannya ranting
seperti semaian yang baru. Saya hampir sampai di beberapa poin khotbah saya. Mazmur 55 ayat 24 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya. Selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan, saudara. Kok bisa khawatir? Kalau kita serahkan berarti kita pegang kekhawatiran itu kan. Khawatir, takut, sedih, marah, itu wajar. Itu emosi. Emosi itu bukan tujuan, saudara. Emosi itu seperti musim, bisa pindah-pindah. Tapi dikatakan apa? Serahkan. Terjemahannya dikatakan berikan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Syarat untuk saya dan saudara dipelihara Tuhan adalah apa? Berikan kekhawatiranmu. Bisa mengalami kekhawatiran, itu tidak salah. Tapi kalau engkau mengalami pemeliharaan Tuhan, serahkan, berikan kekhawatiranmu. Apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan, apa yang membuatmu sedih hari ini. Serahkan sama Tuhan. Karena apa? Enggak selama-lamanya orang benar goyah. Pastikan posisimu orang benar. Karena turbulensi goncangan itu enggak akan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. So, saya mau katakan seperti ini. Ketika sesuatu hal terasa sangat berat bagi saya dan saudara, itulah tandanya adalah bagian Tuhan yang bekerja. Serahkan, berikan kesulitan itu kepada Tuhan, sang ahli menyelesaikan semua persoalan hidup, kesulitan, turbulensi kehidupan. Yeremia 31 ayat 3 sebagai ayat penutup. Mari kita baca sama-sama 2-3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara bisa ganti kata engkau, ku itu menjadi nama saudara. Baca ulang-ulang. Tuhan mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang kekal. Enggak putus. Saya ulang-ulang bilang, He is Alpha and Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Enggak ada yang bikin Tuhan terkejut dalam sepanjang perjalanan itu. Karena apa? Tuhan berjanji kasih setianya akan dilanjutkan terus menerus. Saya mau tutup dengan kalimat ini saudara. Menghadapi turbulensi, menghadapi pertanyaan, goncangan saudara. Fokus pada salib. Pusat dan jawaban kehidupan. Kalau engkau belum terima Yesus hari ini, panggil nama Yesus. Juru selamat satu-satunya. Jalan kehidupan. Yang rela disalib supaya saya dan saudara punya akses ke surga. Fokus pada salib. Kenapa? Karena salib itu pusat dan jawaban kehidupan kita. Tuhan katakan di kayu salib apa saudara? It is finished. Sudah selesai. Artinya saudara, Tuhan tahu bahwa semua turbulensi, pergumulan, masa gelap, rasa sakit itu akan selesai. Karena Dia yang sudah memulai pekerjaan baik. Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara sampai selesai dengan sempurna. Fokus pada salib. Salib itu tempat mati daging kita. Salib itu tempat hak kita diserahkan. Salib itu tempat penyerahan total kepada sovereignty of God. Kedaulatan Tuhan. Karena kita hormat kepada Tuhan. It is finished. Dia sudah selesai mengerjakan yang terbaik. Bagian saya dan saudara mengambil itu. Jadi pohon yang tegar. Jadi pesawat yang mengembangkan sayap dengan keseimbangan tegar. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini sembuhkan yang sakit. Bebaskan mereka yang terbelenggu. Selamatkan mereka yang ragu-ragu. Tuhan tolong jamah hamba-Mu percaya di setiap tempat, di setiap orang yang sedang bersama-sama mendengar firman-Mu akan ada kelepasan, akan ada mujizat, akan ada pertolongan Tuhan. Biar kami ditemukan teguh, tegar di dalam Engkau. Berdoa secara khusus untuk para pria, pakai mereka menjadi pemimpin yang menjadi kemudi atas generasi di mana mereka hidup sampai keturunannya. Hamba-Mu berdoa Tuhan juga untuk bangsa dan negara. Kiranya roh takut akan Tuhan dicurahkan di bangsa dan negara kami, di kota kami yang tercinta. Kami berdoa untuk gereja lokal di mana kami digembalakan. Khususnya kami berdoa untuk GBI Arauna, mulai dari gembala, pelayan Tuhan, seluruh Tuhan guru-guru sekolah minggu, seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat dipelihara takut akan Tuhan, sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Mari saudara angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Love God, love people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Jadi berkat dimanapun
saya dan saudara ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam